pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah mengikuti ibadah streaming. Pagi hari ini mari bersama-sama dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan kita kepada Tuhan, kita hampiri tahta kasih karunia Allah dengan hati yang penuh dengan syukur, jiwa yang berlimpah dengan syukur akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi persembahan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk kebaikannya yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Rahmat-Nya yang selalu baru atas setiap kita. Kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini hati kami berlimpah dengan syukur. Engkau Allah, Engkau gembala kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang senantiasa mendatangkan kebaikan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau senantiasa ada dan sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Bibir kami memuji-Mu Tuhan, mulut kami menyembah-Mu, jiwa kami bersorak-sorai hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Setiap kami Tuhan, Engkau yang menguduskan kami, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Kita menjadi pribadi-pribadi di mana Roh Kudus boleh ada dan bekerja di dalam setiap kita. Dan terus sepanjang hidup kita, kita perlu tuntunan Roh Kudus memegang setiap langkah kehidupan kita. Allah Roh Kudus, selalu
bersama kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, nyatakan dengan sepenuh hati kita. Pujian pengagungan hanya bagi Dia, bagi Tuhan kita, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang berkuasa. Bagimu Tuhan, sepenuh hati kita katakan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau ada di hati kami. Lebih lagi Tuhan, kami perlu Kau lebih lagi. Jamah kami, lawan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu, Roh yang memberi kami sukacita, Roh kami yang memberi kami damai sejahtera, Roh yang memberi kami kelepasan, Roh yang memberi kami penghiburan. Roh Kudus yang ada di dalam kami ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Di waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Di waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu anugerah-Mu mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya,
hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan. Bekerja, ini waktumu ya Roh Kudus, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sebab ini waktumu ya Roh Kudus. Waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi katakan, ini waktumu ya Roh Kudus. Setiap hati yang haus akanmu, lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dalam tuntunan ilahi. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Kami terus mau pegang tangan-Mu ya Roh Kudus. Terus Tuhan berjalan bersama-Mu, melakukan perkara-perkara besar dengan-Mu ya Yesus. Sebab kami percaya bersama Tuhan kami mampu melakukan perkara yang besar. Ini waktumu ya Roh Kudus. Ini waktumu ya Roh Kudus. Ini waktumu ya Roh Kudus. Bekerja di dalam kami Tuhan. Kami percaya. Dan saat ini biar kuasa ilahi terus memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kami Tuhan Yesus, melawat setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan, tidak ada satupun yang terluput. Semua dilawat oleh Tuhan, semua menikmati hadirat Tuhan, semua dilepaskan, semua dibebaskan, semua dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan terjadi, terapasan terjadi pagi hari ini. Ada kuasa ibadah yang dinyatakan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hati kami seperti yang di sorga. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah pada pagi hari ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya dengan pasti, amin. Haleluya. Haleluya. Saya yang percaya Roh Kudus ada di dalam kita, angkat tangan. Siap bergerak bersama Tuhan, amin. Katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Yes, ada gerakan Roh Allah di dalam hidup kita. Ada gerakan Roh Allah di sini, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, yes. Ada gerakan Roh Allah
Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan ada gerakan Roh Allah. Yes, ada gerakan Roh Allah. Ada gerak di mana? Amin. Katakan Hosana, angkat tanganmu. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, yes. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, katakan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Angkat tangan kedua tangan kita, katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya kegerakan Roh Allah terjadi di tempat ini. Terjadi di dalam hati kami. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Dari berserak bagi Dia semuanya. Haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya dalam kuasanya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
bangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi dunia. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, di umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Api kemuliaan Tuhan. Api tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkan suara nafiri memanggil kita, hai gereja Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus semuanya. Amin. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkit, bangkit gereja Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, yes Lord, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja.
gereja Tuhan. Amin. Gereja Tuhan di tempat ini bangkit. Kita gereja Tuhan. Tempat ini gedung, tapi kita gereja Tuhan. Kita bangkit, kita harus bangkit memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Haleluya, katakan Yesus dahsyat. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Roh
Roh Kudus hadir di sini, menjamah kami, memberkati kami, menopang kami. Kami bersyukur Bapa, di Pentakosta pagi hari ini jamahan-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa. Saat ini urapi kami dengan kuat kuasa Tuhan. Setiap jemaat di tempat ini memiliki telinga yang rindu mendengar firman Tuhan, hati yang rindu mendengar jamahan-Mu Tuhan. Dan kiranya setiap firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini membuka hati kami, menguatkan iman kami, memulihkan hati kami, untuk kami dapat terus bersatu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan pengurapan yang ilahi, mengalir, mengalir dan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, nggak ada suaranya. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Puji nama Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, bersama-sama beribadah, memperingati kehadiran atau memperingati kehadiran Roh Kudus menjamah setiap kita semua. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini merupakan hari besar bagi orang percaya. Pentakosta, hari yang ke-50. Dalam perjanjian lama, Pentakosta merupakan bentuk ucapan syukur dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan menuju tanah Kanaan. Dan pada saat itu dalam Kisah Rasul disampaikan bahwa banyak orang berkumpul di Yerusalem. Dalam perjanjian baru, Pentakosta lebih dalam lagi berbicara tentang hari pencurahan Roh Kudus yang tepatnya ke-50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, pencurahan Roh Kudus diterima oleh para murid di loteng Yerusalem. Dan pertanyaannya adalah, Roh Kudus dinyatakan, dicurahkan kepada murid-muridnya. Kenapa? Klik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, 16 dan 18, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, 16 dan 18. Saya akan baca ayat yang ke-15, saudara dan akan membaca ayat yang ke-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tahu apa keadaanmu. Yesus yang kau sembah adalah Tuhan yang tahu tentang kebutuhanmu. Yesus yang kau sembah adalah Tuhan yang mau dan mau menyertai kepada kamu. Persoalannya adalah
sehingga dia meminta kepada Bapa untuk mengirimkan si penolong itu, Parakletos itu. Sehingga orang Kristen yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, dia adalah orang Kristen yang yatim piatu. Maksudnya begini, orang Kristen yatim piatu adalah dia punya bapak, dia punya ibu, tetapi dia tidak dapat merasakan kasihnya. Dia punya bapak, dia punya ibu, tetapi dia tidak merasakan penyertaannya. Hal ini terjadi di dalam akhir zaman pada saat ini. Orang Kristen merasakan bahwa tidak ada penyertaan Tuhan, tidak merasakan kasihnya Tuhan. Itu disebut orang Kristen yatim piatu. Tetapi saya yakin dan percaya di tempat ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan karena dia tahu penyertaan Tuhan ada dalam kehidupannya. Katakan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Kristen yatim piatu ada di luar sana, di sini tidak. Katakan, Kristen orang Kristen yatim piatu ada di luar, di sini tidak. Ayo katakan bersama saya. Di sana ada yatim piatu, di sini tidak. Karena penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Berikan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, klik selanjutnya. Nah, pagi hari ini dalam bicara tentang Pentakosta, kita berbicara tentang gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja merupakan tubuh Kristus. Setiap mereka yang telah menempatkan iman kepada Yesus Kristus untuk keselamatannya. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena Dia mengasihi kita, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, dan kita beriman kepada Dia. Itu disebut gereja. Kumpulan kita semua, komunitas ini adalah gereja Tuhan. Setiap individu di tempat ini adalah gereja Tuhan. Katakan bersama saya gereja Tuhan. Katakan kanan kirimu, kamu gereja Tuhan. Ayo saling membangun. Ayo saling membangun. Ayo saling memberkati. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah gereja, klik yang pertama. Kita akan melihat dari jemaat mula-mula. Yang pertama adalah dia bertekun. Di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 dan ke-42. Orang-orang yang menerima perkataan itu, perkataan firman ya, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Poin yang pertama, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang pertama adalah bertekun. Bertekun artinya sungguh-sungguh, dengan waktu yang lama, bekerja, berusaha, belajar. Saudara, kita bayangkan, saya punya 2 anak. 1 anak pintar, 1 anak tekun. Menurut saudara, lebih berhasil yang tekun atau yang pintar? Tekun ya. Ketika anak yang suka belajar, meskipun dia tidak pandai, tetapi pada hasil akhirnya dia akan bisa lebih baik daripada orang yang pintar tetapi dia tidak mau belajar. Nah, orang yang bertekun adalah orang yang sungguh-sungguh dengan waktu yang lama bekerja, berusaha dan belajar. Ini kata KBBI. Tetapi dalam bahasa aslinya lebih menarik ini saudara. Disebut proskartereo, bertekun, bertahan
di dalam menyibukkan diri, dalam berhubungan karib, menghabiskan banyak waktu dan fokus. Jadi KBBI katakan bahwa dia sungguh-sungguh dalam waktu yang lama, tetapi kalau dalam bahasa aslinya proskarterio, bertekun, bertahan lama, berhubungan karib, dan fokus, katakan fokus. Kalau saudara main bola, Mas Samuel main bola nih. Ketika Mas Samuel main bola, dia ngiring bola. Dia ngiring bola dan ternyata masuk gawang, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Gawang yang ditembak itu gawangnya sendiri. Kenapa? Karena nggak fokus. Ini contoh Mas Samuel. Tetapi ketika kita mau fokus, jemaat mula-mula pada waktu itu dikatakan bahwa mereka bertekun, mereka fokus, mereka bersungguh-sungguh untuk mereka belajar untuk kebenaran firman Tuhan dan pengajaran terhadap para rasul. Dibutuhkan fokus, saudara. Sehingga bertahan lama baik, tetapi lebih baik lagi kalau engkau fokus. Katakan fokus. Saudara kasih dalam Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula, dia bertekun di dalam Tuhan, dia belajar tentang pengajaran firman Tuhan, dan dia fokus. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, untuk setiap jemaat di tempat ini, untuk kita terus bertekun di dalam Tuhan. Orang-orang ini ada 3.000 mereka bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Karena hal ini terjadi oleh dorongan Roh Kudus. Katakan dorongan Roh Kudus. Bertekun, kalau kita ada dorongan Roh Kudus, merupakan hati yang rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara mengalami perjumpaan yang sungguh-sungguh, oh Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mengenal Tuhan, aku rindu untuk bersekutu. Pertanyaannya adalah, ketika engkau mengalami perjumpaan Tuhan, ada undangan nih. Ada undangan yang pertama, Bible study, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, plus makan-makan. Satu, yang kedua, saudara diundang untuk mendengarkan seminar orang naik turun neraka dan surga, plus makan-makan. Menurut saudara, saudara pilih yang mana? Orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan loh ya, mengalami Tuhan loh ya, ada 2 undangan. Yang pertama, saudara diajak belajar kebenaran firman Tuhan, baca dan merenungkan firman Tuhan, plus makan-makan. Sama saudara diundang seorang pendeta untuk yang mengalami naik turun surga, plus makan-makan. Menurut saudara, pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Apa? Pilih diundang Tuhan. Pilih belajar Bible study Om Ishak. Contoh nih, saya punya kesaksian nyata sama Mas Samuel. Orang di Gamaliel, saya tidak promosi Gamaliel, tetapi ini kenyataannya. Setiap hari Mas Samuel disuruh baca berapa ayat? 10 halaman ya? 10 halaman. Dan tidak cuma 10 halaman dibaca, tetapi ditulis, betul ya? Kalau dia nggak ngalami perjumpaan tuh dalam Tuhan, nggak akan mau nulis, baca 10 halaman setiap hari nulis. Tapi ketika ngalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara akan selalu haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara akan haus untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara akan haus untuk menggali firman Tuhan. Ini terjadi. Bukti nyatanya Mas Samuel itu, tanya aja. Setiap hari 10 halaman plus harus resum plus harus doa pagi. Dan itu dilakukan setiap hari, bertekun. Bukan karena paksaan saudara. Kalau karena paksaan pasti akan nggak selesai.
Tapi saya berdoa tahun ini ya, lulus ya kamu ya. Tahun ini lulus, amin. Kenapa? Bertekun saudara. Dan ketika dia bertekun, karena ada dorongan Roh Kudus. Saudara datang ke tempat ini karena ada dorongan Roh Kudus untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Katakan, poin yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua adalah persekutuan. Persekutuan merupakan bentuk perkumpulan atau dari kata dasar sekutu. Contohnya, Bapak Ibu datang ke pasar. Contoh nih, saya jualan buah. Oma Krisin jualan buah. Opa Ishak jualan buah. Sama-sama jualan buah, betul ya? Itu namanya sekutu. Sama-sama jual buah, tetapi beda motivasinya. Motivasinya adalah ingin menjual supaya mendapatkan hasilnya. Kalau saudara diundang persekutuan doa, apa yang sama? Yang pertama mungkin Bapak Ibu saudara akan bersama-sama memuji Tuhan. Yang kedua saudara mungkin mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga doanya biasanya berbeda-beda. Ada yang doa tentang keluarga, ada yang doa tentang masa depan, ada yang doa tentang masalah hutang dan macam-macam. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya lebih dalam lagi Bapak Ibu. Koinonia yaitu berfellowship, join partisipasi, memberi sumbangan, membagi hatinya, membagi hidupnya, memiliki hubungan intim satu dengan yang lain. Itu disebut koinonia. Kalau hanya bersekutu, saudara datang ibadah, saudara pulang, sudah. Tetapi kalau lebih dalam lagi, jemaat mula-mula melaksanakan koinonia, dia mengambil bagian dalam pelayanan tersebut. Mereka melakukan intimasi atau memiliki hubungan yang intim satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk mereka belajar atas pengajaran rasul-rasul. Dalam ya Bapak Ibu. Jadi koinonia merupakan bersekutu, memberi sumbangsih, memiliki hubungan yang intim satu dengan yang lain. Itu disebut koinonia. Salah satu contoh dalam jemaat Filipi, Rasul Paulus ada dalam penjara nih. Apa yang didapatkan dari jemaat dari Filipi? Jemaat Filipi merupakan jemaat yang bukan jemaat yang kaya seperti jemaat di Korintus. Mereka hidup pas-pasan. Tetapi dalam persekutuan itu, dalam koinonia itu, kalau Bapak Ibu Saudara belajar dalam Filipi itu ada kata koinonia. Memberi sumbangsih dalam pelayanan Paulus. Dia bawa persembahan ini untuk mendukung pelayanan Paulus. Ini terjadi Bapak Ibu Saudara dalam kondisi Paulus di dalam penjara. Ada bantuan jemaat di Filipi karena tahu Paulus meskipun ada di penjara nih, dia tetap nulis surat nih. Tulis surat penggembalaan. Dia menulis surat untuk menguatkan jemaat-jemaat. Sehingga melihat hal itu Bapak rohaninya ada di dalam penjara, mereka bersama-sama memberikan sumbangsihnya untuk pelayanannya. Luar biasa ya, kalau kita belajar tentang koinonia ya. Kenapa hal ini terjadi saudara? Dorongan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, 2 abad sebelum Tuhan Yesus lahir, ada kaum Qumran. Mereka tinggal di daerah Laut Mati, di gua-gua. Apa yang mereka kerjakan?
mereka bekerja mencari ikan, mereka bekerja, kemudian hasilnya dikumpulkan oleh seseorang, kemudian seseorang tersebut membagikan kepada orang-orang lain. Itu kumran. Dalam komunis kan gitu, prinsipnya sama rasa, sama rata. Semua harus sama, kayak semua sama semua. Tidak ada yang boleh kaya, nggak boleh yang miskin, semua sama. Jemaat mula-mula tidak mengadopsi pengajaran dari Qumran, tidak mengadopsi pengajaran dari komunisme, tetapi mereka melakukan koinonia itu dengan hati yang rela. Berbeda. Orang Qumran ini memberikan hasilnya dengan paksaan. Orang komunis memberikan dengan paksaan. Tetapi jemaat mula-mula itu memberikan dengan hatinya yang tulus. Hatinya yang sama-sama rindu untuk bangkit bersama. Kenapa? Mereka punya hubungan satu dengan yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 firman Tuhan katakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan saling giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari yang sangat dekat. Akhir zaman semakin terlihat. Saya beberapa hari ini lihat, saudara, di Amerika sana sudah mulai dipasang chip. Jadi saudara tidak perlu bawa ATM, saudara nggak perlu bawa HP, Anda hanya bawa chip yang dipasang di sini dan di dahi. Sudah terjadi. Wahyu sudah ada, sudah tertulis di Wahyu dan terjadi saat ini. Untuk kita bisa tetap bertahan di masa sulit ini, masa yang semakin banyak, semakin akhir zaman ini, dibutuhkan Roh Kudus. Dibutuhkan Roh Kudus. Saudara dan saya butuh namanya bertekun, butuh namanya bersekutu atau koinonia untuk kita saling membangun. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya diberi kesempatan untuk anak-anak muda ngisi di sini. Saya tanya kepada anak-anak muda, gimana masa mudamu? Gimana cara hidup teman-temanmu? Ada salah satu anak ngomong, di tempat temanku ada yang sudah melakukan free sex dan macam-macam. Yang bisa membentengi kita adalah Roh Kudus. Yang bisa membentengi kita adalah koinonia ini, persekutuan ini. Saya dengar itu saya merinding, saudara. Daerah Solo loh, terjadi. Hari ini saudara dan saya kembali ditegur untuk kita bersekutu, bertekun dalam Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, poin yang ketiga adalah penuhlah dengan Roh Kudus. Minta supaya Tuhan terus memenuhi hidupmu dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ini dikatakan bahwa mereka berbahasa lain, bukan berbahasa roh. Karena banyak gereja di luar sana ada ngadakan namanya les berbahasa roh. Jadi les berbahasa roh itu les gitu loh, caranya piye gitu bisa. Terjadi, saudara. Tetapi kalau kita kembali ke ada Alkitab, dikatakan mereka adalah berbahasa-bahasa lain. Pada waktu itu banyak orang yang di luar dari Israel datang ke situ.
Dan mereka semakin diteguhkan di situ. Petrus dikatakan, ini orang gila nih. Tidak mungkin orang gila. Ini masih sore loh, masih siang loh. Tetapi ayat firman Tuhan katakan, karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka berkata bahasa lain. Beberapa tahun yang lalu saya sama teman-teman waktu kuliah itu mengadakan doa di Ungaran. Anak mahasiswa disuruh doa di Ungaran. Ketika saya doa di Ungaran dengan beberapa teman saya ini mendapatkan anugerah karunia berbahasa lidah. Dan bahasa lidahnya adalah bahasa Koi, bahasa Cina. Kebetulan dalam ruangan itu Bapak Ibu Saudara, ada orang Cina asli tidak bisa bahasa Indonesia. Benar-benar sedang doa, benar-benar butuh penguatan, butuh doa. Ketika dia berbahasa lidah itu, dengan bahasa Koi itu, bahasa Cina itu, apa yang terjadi ketika amin orang Cina itu datang, dia mengatakan terima kasih, dia dikuatkan. Padahal ketika dia tidak berbahasa lidah, dia tidak bisa bahasa Koi sama sekali, wong Jawa asli. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu kuat kuasa daripada Tuhan, kuat kuasa dari Roh Kudus. Kalau kita hidup dipenuhi Roh Kudus, saudara punya tantangan kehidupan, masalah saudara akan tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Beberapa waktu mungkin saya sudah buatkan hal ini, tetapi ini menguatkan kita, dan saya yakin dan percaya saudara akan paham ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, bayangkan bahwa hidup kita seperti gelas yang kosong ini. Ketika gelas kosong ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan tanpa ada ruang sama sekali, dan dia terus mengalir dan dia memberkati sekitarnya. Kenapa? Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan, ada masalah, tantangan, rintangan, saudara menjauh daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh daripada saudara, tetapi saudara yang menjauh daripada Tuhan, ternyata ada rongga Bapak Ibu. Ada rongga kosong yang kemudian diisi oleh namanya kekhawatiran, ketakutan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah dan macam-macam. Dan akhirnya apa yang terjadi dalam tubuh saudara, dalam hidup saudara, penuh dengan kepahitan. Bapak Ibu Saudara, kepahitan ini, saudara ingin bertobat, apa yang harus saudara lakukan? Saudara minta untuk Roh Kudus memenuhi hidupmu. Ketika Roh Kudus ini memenuhi hidupmu secara perlahan-perlahan dan pasti, dan akhirnya kepahitan itu, kekecewaan itu semuanya sudah hilang dan kau kembali menjadi berkat. Kenapa? Engkau butuh Roh Kudus untuk dipenuhi oleh Tuhan, Roh Kudus saudara. Dan akhirnya kembali lagi dipenuhi Roh Kudus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, klik yang pertama. Klik bertekun dalam doa, bertekun dalam pengajaran. Proskartereo. Yang kedua, bersekutu, koinonia. Yang ketiga, minta supaya kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini saudara, kita akan melaksanakan pengurapan minyak. Ini bukan merupakan bentuk hal yang rutinitas yang akan kita lakukan, tidak. Tetapi melalui pengurapan minyak, doa kami para hamba-hamba Tuhan di tempat ini, saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ada kegerakan rohani terjadi di tempat ini, karena saudara dan saya adalah gereja-gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pengurapan minyak. Namun sebelumnya itu Opa Ishak akan
Opa Ishak akan menjelaskan tentang pengurapan minyak supaya saudara jelas tentang apa pengurapan minyak dalam gereja kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Shalom, puji Tuhan. Ya, sebagaimana kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, maka kita juga mengadakan satu upacara pengurapan minyak. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu tujuannya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi tujuannya nggak ngerti, ya. Sehingga akhirnya kita melakukan sesuatu yang tanpa pengertian dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi antara pencurahan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus dengan pengurapan minyak. Apa artinya diurapi? Ini kita harus mengerti. Apa atau diurapi itu artinya apa? Diurapi punya makna, artinya dilantik. Ya, diurapi itu punya makna dilantik atau ditahbiskan. Ya, kalau kependetaan itu ditahbiskan. Atau diangkat menjadi. Ya, diangkat menjadi. Jadi diurapi itu diangkat menjadi apa, ya, itu. Atau juga mempunyai makna diberi diberi kekuasaan. Atau juga bisa mempunyai makna dimeteraikan atau disahkan. Jadi diurapi itu dilantik, ditahbiskan, diberi wewenang, ya, diberi kekuasaan, bisa juga disahkan. Tapi juga mempunyai makna dikuduskan atau disucikan atau dikhususkan untuk Tuhan. Jadi diurapi itu dilantik, dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan. Tahu ya? Jadi diurapi artinya bisa bermakna dilantik, diangkat, ditahbiskan, dijadikan, ya, lalu disendirikan, dikhususkan, ya, dimeteraikan atau disahkan. Ini mempunyai maknanya yang sedemikian. Nah, di dalam Alkitab siapa yang dilantik? Ya, yang dilantik yang pertama dilantik atau yang diurapi untuk dilantik yang pertama-tama itu imam, ya, imam. Jadi pelantikan di dalam Alkitab itu yang dilantik adalah imam, imam besar. Untuk apa? Untuk diangkat jadi imam. Dilantik jadi imam, ditugaskan jadi imam. Ya, diakui sebagai imam. Nah, contoh dunia, kalau contoh dunia misalkan dilantik jadi dokter. Kalau orang yang dilantik jadi dokter berarti dia diberi hak, diberi wewenang sebagai dokter, bisa praktek sebagai dokter, dikhususkan di dalam pekerjaan dokter, mempunyai hak, ya, untuk praktek dokter. Itu artinya dilantik tadi. Lah kalau di dalam Alkitab yang dilantik pertama imam, yang kedua raja, nabi, lalu yang ketiga raja. Jadi seorang imam besar resmi sah jadi imam kalau sudah diurapi, ditahbiskan jadi imam. Nabi kalau sudah diurapi artinya sudah disahkan, ditahbiskan sebagai nabi. Lalu raja kalau sudah diurapi itu sudah disahkan,
dia diangkat sebagai raja. Imam besar ya yang pertama-tama ditabiskan namanya Imam Harun. Itu kakaknya Nabi Musa. Nabi yang pertama diurapi Tuhan itu Nabi Musa, diangkat sebagai nabi di tengah umat Israel. Ya. Lalu raja yang pertama diurapi adalah Raja Saul. Walaupun dia degleng ya. Tapi raja yang kedua, raja yang berkenan kepada Tuhan yaitu Daud. Jadi Daud sebelum jadi raja diurapi dulu dengan minyak ya di situ. Baru dia sah. Nah sekarang apa hubungannya saudara dengan Tuhan, dengan imam-imam ini? Kita ini kan wong biasa, mungkin Bapak Ibu berkata demikian. Loh apa hubungannya? Yang diurapi kan imam, nabi, lalu raja. Lah kula niki sinten? Ya. Mari kita baca dulu. 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Yuk kita baca bareng dong di anu nih Mbak. Baca bareng biar ngerti. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Bisa bilang amin? Tahu maknanya? Saudara, kita semua adalah kerajaan imam-imam. Kamulah bangsa yang terpilih. Saudara adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Raja, imam-imam. Ya. Jadi karena kita kerajaan imam, saudara berhak untuk diurapi oleh Tuhan. Nah, sebab itu saudara, kita para hamba Tuhan akan mengurapi saudara, ya. Karena kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani kalau terjemahan yang lama, ya. Supaya apa diurapi? Yang pertama, syah. Barang siapa yang percaya dan menerima Yesus dalam hatinya, hidupnya diangkat menjadi anak-anak Allah. Syah. Kenapa harus pakai minyak? Karena kita ini masih manusia duniawi. Ya, manusia duniawi biasanya berpikir rohani itu susah. Harus ada yang ketok gitu loh. Ya toh. Sebetulnya ini berbicara tentang urapan Roh Kudus yang mengurapi kita, Roh Kudus yang melantik kita, Roh Kudus yang memenuhi kita. Tetapi perlu medianya tadi supaya manusia yang jasmani ini iso loh ngono toh. Jadi point of contact itu ya. Tapi yang sebetulnya adalah pengurapan dari kuasa Roh atas siapa yang diurapi tadi. Jadi kalau nabi itu diurapi dengan minyak di dalam jasmaninya seperti itu, tapi secara rohani sebenarnya Allah sedang melantik dia menjadi nabi. Tapi kalau nggak pakai sing ketok, biasanya menungso jasmani ini kurang ya gitu. Senengnya kudu sing ketok. Paling tidak nek didoakan, wah ditopang tangan kan begitu. Nek do pendetane ra nopang lho. Kok mung doa tok Om ya, kadang ada begitu. Ya, di situ. Lalu kalau sudah diurapi untuk apa? Ada satu perkataan, supaya saudara dapat memberitakan pekerjaan yang besar dari Dia, supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara. Saudara diurapi minyak, Roh Allah mengurapi saudara supaya hidup saudara memuliakan Tuhan. Menunjukkan sebagai kita seorang orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. Dulu tidak dikasihani, dulu bukan umatnya, sekarang menjadi umatnya. Dulu belum dikasihani, sekarang sudah boleh belas kasihan.
Dengan tanda apa? Diurapi dengan minyak, artinya saudara sah menjadi umat Tuhan di hadapan Tuhan. Sebab itu jemaat perlu diurapi. Ya. Ini hal yang penting di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, urapan itu juga berbicara tentang hidup ini kan kita ada pernik-pernik. Om Musi tadi sudah mengatakan menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan macam-macam, saudaraku. Sebab itu juga melengkapi, salah satunya untuk orang sakit. Ya, Alkitab mengajarkan nek anek sing loro panggil tua-tua, didoakan dan diurapi dengan minyak. Maka Tuhan menyembuhkan, diurapi, ya. Urapi ini juga merupakan supaya satu simbolis yang bisa dirasakan oleh orang, bisa dilihat dengan mata, ben mantep begitu. Tapi sebetulnya yang berkuasa bukan minyaknya, jangan sampai keliru, saudaraku. Jangan sampai minyaknya. Di Jakarta ada, wah minyaknya disimpan, didol barang, loh, minyak urapan, nek loro, tuku iki. Ya, ada, saudaraku. Kok pendetane gratis dikei, ning jemaate butuh duit, saudaraku didol. Kita urapi nganggo iki nek kowe lara waras. Yang menyembuhkan bukan minyak, tetapi perintah Allah saat kita lakukan, itu yang membuat kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Jadi perintahnya tadi didoakan, diurapi dengan minyak, disembuhkan. Sing digatekne, sing dipegang perintah Gusti Allah itu tadi. Lalu yang kedua, kuk, menghancurkan kuk. Urapan itu menghancurkan kuk. Kuk itu beban, penderitaan, macam-macam. Tapi kalau orang diurapi dengan minyak, didoakan, lalu mempunyai satu keyakinan iman, urapan itu menghancurkan kuk. Jadi beban-beban yang kita terima lalu diurapi dengan minyak, bukan minyak sing iso ngelain beban, tapi keyakinan kita dan perintah Tuhan, itu yang penting di dalam hidup kita. Ada pertanyaan? Siapa yang kurang jelas? Jadi diurapi dengan minyak artinya ditabiskan. Ya, anak Om Musi tabiskan pendeta, Opa Ishak tabiskan pendeta, Tante Christine tabiskan pendeta. Ya, kalau saudara tabiskan apa? Ditabiskan engkaulah bangsa yang kudus, kerajaan imam, milik Allah. Ya, milik Allah. Metre, milik Allah. Artinya syah, kita adalah milik daripada Tuhan. Sehingga dengan keyakinan ini, mari kita lakukan dalam pengurapan minyak ini dengan hati yang bersungguh-sungguh. Ya Tuhan, aku milikmu. Amin. Saudara bisa berkata, Tuhan, aku milikmu, aku anakmu, aku milik kesayanganmu. Ya itu. Ya. Kalau yang sakit percaya Tuhan, minyak urapanmu menyembuhkan aku. Ya. Jadi jelas artinya diurapi, dilantik, ditabiskan, disahkan, ya, diangkat menjadi, ya kalau kita sah, untuk jemaat kita sah menjadi milik daripada Tuhan. Ya, sudah jelas? Waktu kami kembalikan ke musik, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat satu pujian. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita melaksanakan proses ini. Kita bersama-sama angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus, seperti rusa, seperti rusari. Yang
dengan penuhiku, penuhiku. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemujian pujikan ini saudara kita berdoa kiranya Tuhan jamah hati kita. Tuhan layakkan kita untuk kita terima pengurapan ini. Haleluya, haleluya. Silakan berdoa pemujian pujikan ini. Terus rindu sungai begitu jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Dengan minyak penuhiku, haleluya, 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 haleluya. Bapa dalam surga, Kau kuduskan minyak ini untuk mengurapi para jemaat di tempat ini. Dan kiranya pengurapan daripada ilahi mengalir, 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 mengalir. Syakala Bapa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah ada di tempat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hadir Tuhan, hadir di tempat ini. Jamah kami, jamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Penuhiku, penuhiku dengan pengurapan daripada ilahi mengalir. Hadirat Tuhan mengalir di tempat ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, mari kita laksanakan perjamuan.
pengurapan minyak. Bapak Ibu Saudara silakan maju ke depan. Kami akan mengurapi satu persatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu.
penuhiku, penuhiku dengan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mengalirlah, mengalir tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. kami melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini pengurapan daripada ilahi,
mengalir bagi setiap pribadi jemaat GBS Pintu Iman. Kami diberkati. Katakan bersama saya, kami diberkati. Kami diberkati. Kami diberkati dan akan jadi berkat. Dan akan jadi berkat di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biar saat ini pengurapan minyak bukan hanya sebagai kegiatan atau ritual yang kita lakukan dalam setiap peristiwa Pentakosta, namun terus kita mau bergerak di dalam roh Tuhan. Kita mau terus mengikuti kegerakan rohani itu, dan kita mau terus mengalami kebangunan rohani, membuat jemaat Tuhan di tempat ini boleh bangkit bergerak bersama Tuhan Yesus Kristus. Pentakosta tahun ini bergerak bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian Terima Sukacita Sorga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Puji nama Tuhan. Jangan lupa kita juga ada persembahan diakonia. Kotaknya ada di belakang sana untuk minggu terakhir di bulan Mei. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, angkat tangan kita, topangkan untuk persembahan pada pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau melihat saat ini
kedalaman hati kami untuk setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk memberikan persembahan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau melayakan, Engkau menguduskan setiap persembahan yang boleh kami persembahkan. Dan biarlah semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami percaya firman-Mu katakan Allah memberkati orang yang menabur dengan bersukacita. Dan kami mau menabur dengan penuh sukacita karena Tuhan terlebih dahulu memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa untuk pengelola keuangan gereja. Engkau memberikan hikmat, roh yang takut akan Tuhan sehingga boleh mengelola keuangan gereja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk persembahan dan juga persembahan diakonia kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Bapak Ibu, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita bisa melaksanakan Pentakosta dan bersyukur seluruh bisa hadir dalam dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan oleh kemurahan Tuhan, kemarin tanggal 25 Opa Ishak berulang tahun ke-76. Kemurahan, bukan tanggal 27. Makanya kemarin tidak begitu banyak yang mengucapkan Opa. Jadi pagi hari ini mari kita akan bersama-sama mendoakan Opa Ishak oleh kemurahan Tuhan. Bonusnya sudah banyak banget dan terus dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun beliau berada. Puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, minggu depan merupakan ibadah perjamuan kudus. Ibadah apa Bapak Ibu? Ibadah perjamuan kudus, dan kita akan laksanakan perjamuan kudus besok minggu di awal bulan Juni. Saudara bisa hadir dan semua pasti hadir karena saudara semua sudah diurapi dengan pengurapan dari imamat yang rajani. Katakan bersama saya imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Amen. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sambil menunggu yang dipersiapkan, kita akan bersama-sama dan ya, umur panjang di tangan kanannya dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya dan penghormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang di tangan kanannya sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri dan penghormatan sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara, Opa Ishak bersamaan dengan Kenny yang berulang tahun, juga Mela yang berulang tahun nanti di akhir bulan ya. Johnson yang ulang tahun, yuk silakan maju ke depan. Yang berulang tahun di bulan Mei, siapakah? Lah, Mas Bagus istrinya. Yang ada Mas Bagus istrinya. Kemudian
Bapak Ishak Sudarmaji, Kenny dan Mela yang berulang tahun di bulan Mei ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendoakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Tante Oma Christine akan mendoakan untuk untuk Opa Ishak, Kenny dan Mela yang berulang tahun ya. Puji nama Tuhan. Agak sana nak, kamu di sana dekati Opa. Ayo dekati Opa sana. Sana geser dulu, dekati Opa dulu. Bapak Ibu, setelah ini jangan pulang ya. Ini sudah disediakan bacaan sederhana. Nanti setelah ini bersama-sama kita nikmati ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengerahkan tangan kita berdoa untuk Opa Ishak, Mela dan Kenny tanggal 31, tanggal 30, betul ya Mbak Wulan ya? Mana Pak Mamai mana? Dan Opa Ishak tanggal 25 Mei yang benar. Silahkan Oma, kita bersama-sama mengarahkan tangan kita berdoa untuk Haleluya. Kekayaan, kehormatan yang datangnya dari Tuhan, Tuhan limpahkan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Di usianya yang seperti ini, Tuhan masih memberikan kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberkati setiap langkah-langkahnya untuk menjadi berkat, untuk terus menuntun membawa kami anak-anak Tuhan di tempat ini semakin mengasihi Tuhan, mengasihi hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak. Umur panjang Tuhan tambahkan, kekuatan, hikmat, akal budi semakin bertambah-tambah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dimanapun Om Ishak berada, ada penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kami terus mendoakan, kami mendukung dalam doa dengan kasih yang murni, kasih dari Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak. Dimanapun langkah-langkahnya berjalan, ada perlindungan Tuhan. Terima kasih. Demikian juga untuk Kenny, untuk Mela. Tuhan berkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini Bapak, biar anak-anak ini tumbuh berkembang dengan baik, diberkati Tuhan, dan masa depannya diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, selalu ada dalam lawatan Tuhan. Terima kasih. Siapa tadi? Sensen juga. Sensen juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Sensen juga ulang tahun di bulan Mei ini. Semua yang berulang tahun di bulan Mei ini ada dalam perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. tangan kanannya. Mata sampai selamanya. Silakan ditiup dulu. Ayo 1, 2, 3. Ya, satu lagi Kenny. Ini Mela ini. Dah selesai. Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, saya akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Setelah ini kita akan makan bersama, bersyukur atas anugerah Tuhan. Bapak Ibu, setelah doa berkat bisa maju ke depan memberikan salam kepada Opa Ishak.
Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menutup doa pada pagi hari ini. Sekiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan doaku, dan Allah mengabulkan segala permohonanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, pagi hari ini kiranya kemurahan Tuhan belaka yang terus akan menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah-ibadah yang berlangsung ke depan. Tuhan menyertai dalam setiap ibadah. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu, diberkati setiap tangan yang mengerjakan, langkah kakimu diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan maju ke depan, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Opa Ishak. Haleluya.